Ketika Samsung mencoba untuk menggabungkan smartphone dengan performa paling cepat, kamera terbaik, layar berkualitas, dan masih ditambah dengan fitur produktivitas lengkap, jadilah sebuah smartphone flagship dari Samsung untuk tahun 2020, yaitu Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Dengan harga mencapai hampir 20 juta, tentu banyak yang bisa didapatkan dari perangkat ini. Nah, di video ini saya akan kupas tuntas tentang Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Namun sebelum kita mulai, teman-teman yang belum subscribe, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video lainnya. Dalam rentang waktu kurang lebih 6 bulan setelah Galaxy S20 Ultra, Samsung memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan dan mengkoreksi hal-hal yang masih kurang di flagship Galaxy S Series. Hasilnya, Galaxy Note 20 Ultra hadir menjadi flagship serba bisa dengan tampilan yang sangat premium. Namun kemudian muncul the million dollar question. Apakah dengan mengeluarkan kocek lebih dari 15 juta rupiah, kita sudah bisa mendapatkan sebuah smartphone yang punya jaminan segala fiturnya bernilai 10/10? Atau dalam kata lain, apakah memang sudah layak dengan harga jual tersebut? Berikut ulasan lengkapnya. Lewat Galaxy Note 20 series, Samsung tidak mencoba untuk hadirkan opsi warna yang ngejreng seperti Aura Glow di Galaxy Note 10 series. Dengan warna unggulan Majestic Bronze yang tampil kalem, justru Galaxy Note 20 Ultra terlihat lebih elegan. Ditambah dengan finishing doff yang sepertinya diberi lapisan ekstra, membuatnya tidak mudah kotor atau membekas sidik jari. Sudut-sudutnya dibuat lebih tegas dengan sisi kiri dan kanan yang dibuat melengkung agar lebih nyaman digenggam. Bagian depan dan belakang gunakan material kaca Corning Gorilla Glass Victus yang diklaim jauh lebih tahan ketika terjatuh, dikombinasikan dengan bingkai berbahan stainless steel. Bingkai kamera belakangnya pun dibuat selaras menggunakan warna bronze, menambah kesan premium. Hanya saja ketebalannya sedikit melewati S20 Ultra, membuatnya tidak stabil ketika semisal ingin menulis dengan S Pen saat smartphone diletakkan di atas meja. Omong-omong soal S Pen, lokasinya kini berpindah ke sebelah kiri dari yang sebelumnya konsisten di sebelah kanan. Pengguna Galaxy Note seri sebelumnya mungkin perlu beberapa waktu untuk membiasakan perpindahan ini. Saya pribadi bisa menyesuaikan dengan cepat, tapi yang saya sayangkan posisi speaker juga diletakkan di kiri sehingga bagi Gizmo Friends yang punya kebiasaan memegang satu tangan dengan kelingking kanan berada di bodi bawah smartphone atau ketika lagi nge-game, posisi landscape akan mudah tertutup oleh jari maupun telapak tangan. Oh ya, smartphone ini punya dimensi yang sangat bongsor meski beratnya hanya 208 gram. Bukan smartphone yang nyaman untuk digunakan satu tangan meski ada fitur one-handed mode. Selama 2 minggu pemakaian tanpa case, bagian kaca belakang dan bezel bebas dari goresan halus sekalipun, meski cukup sering terkena permukaan keras sehari-hari. Galaxy Note 20 Ultra punya layar yang hampir serupa dengan S20 Ultra. Gunakan teknologi dinamik AMOLED 2 kali, layar 1440 pixel yang dimilikinya punya bentang luas 6,9 inci dan sudah mendukung high refresh rate mencapai 120 Hz. Adanya touch sampling 240 Hz juga tentunya memberikan efek gerakan stylus S Pen yang lebih akurat. Sudah mendukung konten HDR 10 Plus dan bisa menyala terang sampai 1500 nit hingga diperlukan. Berbeda dengan flagship sebelumnya, mode high refresh rate pada Galaxy Note 20 berjalan secara adaptif. Tak hanya fix antara 60 Hz dan 120 Hz, Samsung mengklaim refresh rate-nya bisa lebih variatif seperti 10 Hz saat melihat foto atau 30 Hz untuk aplikasi yang dominan menampilkan teks. Hal ini bisa berdampak baik pada ketahanan baterainya. Sama seperti sebelumnya, mode HRR hanya bisa berjalan di resolusi 1080 pixel.
Bezel di keempat sisinya dibuat sangat ramping sehingga jangan membayangkan kalau smartphone ini jauh lebih besar dari ukuran layarnya saja. Sangat nyaman untuk konsumsi multimedia, main game, atau menjalankan beberapa aplikasi sekaligus tanpa perlu zoom in atau out teks dokumen terlalu sering. Apalagi ditambah dengan setup speaker stereo yang sudah mendukung efek Dolby Atmos. Selain itu, kedua sisinya memiliki desain curved yang lebih terlihat daripada S20 Ultra. Membuatnya sangat premium, namun menghadirkan sebuah persoalan tambahan. Mungkin karena dimensinya yang besar dan lebar, sehingga saat saya menggunakan untuk mengetik pesan, sudut ini terkena telapak tangan, membuat saya tidak sengaja mengirim emoji atau stiker di WhatsApp. Seharusnya bug seperti ini dapat diperbaiki lewat optimalisasi palm rejection di software berikutnya. Kamera Galaxy Note 20 Ultra hadir sebagai penyempurnaan, tapi sensornya malah berkurang ya. Dan jika dilihat dari bagian belakangnya, smartphone ini memang hanya memiliki 3 sensor. Sensor utamanya sama persis dengan S20 Ultra, punya resolusi 108 megapiksel dengan dimensi 1/1,33 inci, f/1.8, ditemani dua sensor lain yang beresolusi 12 megapiksel. Ada kamera ultra wide angle f/2.2, lalu sebuah sensor periskop 5 kali optical zoom f/3.0 yang dapat diperbesar sampai maksimum 50 kali secara digital. Baik sensor utama dan periskop dilengkapi dengan PDAF, dan sementara sensor 3D time of light dihilangkan di seri ini, melainkan Samsung memberikan tambahan laser AF yang cukup ampuh untuk menghilangkan isu fokus di S20 Ultra. Kini objek dekat maupun jauh sudah cukup jarang untuk salah fokus. Terkadang masih ada, terutama ketika kita berfoto di kaca atau foto potret di kondisi cahaya cukup, hanya perlu tap to focus untuk mengkoreksinya. Sensor utamanya yang besar membuat hasil foto Galaxy Note 20 Ultra berkualitas di hampir segala kondisi. Ketika cahaya memang sangat gelap, Night Mode hadir untuk tingkatkan penangkapan cahaya tanpa berusaha membuat foto jauh lebih terang sehingga nampak kurang realistis. Kita juga bisa menghasilkan foto dengan efek bokeh kuat secara natural, kombinasi sensor dan diafragma yang besar. Permasalahan yang saya temukan dengan hadirnya satu kamera telefoto 5 kali optical zoom agak sulit ketika ingin hasilkan foto potret 2 kali zoom berkualitas. Beberapa dengan Vivo X50 Pro atau Mi Note 10 yang masih punya sensor khusus potret, di Galaxy Note 20 Ultra otomatis pilihannya hanya gunakan zoom digital. Mode profesional untuk foto juga hanya tersedia di sensor utama, tanpa opsi tambahan seperti focus peak. Sementara kamera depannya hanya beresolusi 10 MP f/2.2 alias seperempat dari resolusi yang ditawarkan S20 Ultra. Tapi ketika dilihat hasilnya, perbedaan hampir tidak terlihat. Justru kamera depannya kini mendukung dual pixel PDAF sehingga hasil foto selfie tetap tajam meski jarak wajah dengan kamera variatif. Karena kamera depannya juga sangat optimal ketika digunakan untuk panggilan video lewat Google Duo. Dan secara keseluruhan, kualitas kameranya tentu meningkat dari Galaxy S20 Ultra, membuat smartphone ini sejajar dengan flagship lain dalam hal versatilitas. Ini baru untuk foto, sementara untuk kemampuan video, tingkatnya lebih jauh lagi. Tidak hanya bisa berpindah antar sensor, selama perekaman, pengguna bebas berpindah kamera depan maupun belakang bisa dilakukan dengan gestur dari S Pen pula. Perekaman tertinggi bisa mencapai resolusi 8K 24 fps atau 4K 30/60 fps. Dan untuk para kreator konten profesional, sediakan mode Pro Video dengan banyak variabel yang bisa dikustomisasi. Selain ISO, shutter speed, dan fokus manual, Samsung memberikan opsi untuk mikrofon yang ingin digunakan depan belakang. Salah satu bahkan menggunakan tambahan dari port USB-C maupun Bluetooth. Nah, dua opsi terakhir tersebut memudahkan pengguna untuk melakukan perekaman video dengan kualitas audio yang diinginkan. Meski smartphone diletakkan jauh dari sumber suara, lalu juga ada opsi untuk menampilkan histogram serta zoom slider yang bisa kita atur
seberapa cepat tingkatan zoomnya untuk efek yang lebih halus. Selanjutnya fitur.